Saya Yanti selaku MC memiliki kegiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita semua kesehatan pada hari ini, di mana membuat kita semua bisa menghadiri di acara Bildes Maji kedua di pagi hari ini. Kemudian, eh, kemudian setelah itu di rangkaian akan mengaji pembukaan Quran Surat Yusuf ayat 7 sampai 12. Untuk semua partisipan yang mengikuti kegiatan ini bisa tolong dibuka Al-Qur'annya di Quran Surat Yusuf dipimpin Bapak Parmono. Untuk Bapak Parmono bisa dipersilahkan. Ya, nun atau nun Ki ya. Tapi suara Kiki teh kurang jelas ya Ki. Luplek Suara siapa, Pak? suara Aku. Kikinya, internetnya Oh urutnya. iya, iya Bapak. Ya, saya share screen aja ya, nggak apa-apa ya. Ya Bapak boleh. Tapi ini teh jujur koordinasi dengan Febrianinya kurang ini apa intens, jadi nggak apa-apa ya. Ayatnya mah dari 1 sampai 7 dulu karena backgroundnya harus apa ya, harus kuat gitunya. Jadi biar nanti enakeun, lancar gitu ke ininya. Jadi mohon izin agak berubah sedikit ya. Kita baca tadarusnya mah dari 1 sampai 7 dulunya. Nggak apa-apa ya diulang-ulangnya dah. Memang harus diulang Quran mah ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kan pahalana mah samanya. Teh Sawioski. Ya Bapak boleh. Kayaknya Silahkan. saya share screen aja ya, biar semua bisa baca juga. Nah, baik, saya mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mahasiswa semua ya, dan mungkin siapa saja yang hadir, supaya berkah kita awali sama-sama apa namanya teh, tadarusan kita gitunya dengan membacakan Quran ya, surat nanti teh Yusufnya. Oke, itu ya, saya teh bikin software, mudah-mudahan bagusnya. Saya apa namanya, sekalian running aja di sini ya. Tuh kan malah terkeluar. Oke, sekedapnya. Iya nah engine na meureun kudu. Oke, surat Yusufnya 12. Nah nih ya, surat Yusuf, arti surat Nabi Yusuf, jumlah ayat 111 ya, jumlah tema ada 11 tuh tema. Jadi surat Yusuf teh ternyata dibagi tema ya, ada tema tentang Yusuf bermimpi, Yusuf dengan saudara-saudaranya, Yusuf mendapatkan godaan, Yusuf di penjara, Yusuf naon ya dalam penjara, tabir Yusuf dalam mimpi raja gitu nya. Doa Yusuf. Nah, terakhir biasanya kalau Quran itu gitu ya. Sering ada apa ya nya. Di ujung-ujung akhirnya ada closing ya, closing statement. Ini closing statementnya doa Nabi Yusuf. Dan terakhir pelajaran yang diambil dari kisah Yusuf ya. Kita awal dulu ya dari surat apa nih di ayat 1 mungkinnya sampai 16. So kita baca aja biar dapat berkahnya. Eh Ta'ud mungkin ya.
Sok bareng aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Inna syaitana li insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahaditsi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qabl. Abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Ya, Shadaqallahul azim. Ini tanda makronya, tanda selesai berarti ya. Satu ain. Rokok apa? Oke, mungkin baca Qur'annya sudah. Siapa Ki? Apa MC, Ibu MC? Gimana lagi Ya, selanjutnya? Bapak. Ya, baik. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalkan di sini agak gelap, soalnya tiba-tiba mati lampu di rumah. Nggak apa-apa. Tapi bisa lihat screen saya nggak, Ki? Bisa, Bapak? Ki, kalau bisa dites dulu ya, biar kebayang satu ini aja huruf sok. Apa 3 huruf sok Kiki baca ini Ki. Ini saya gedein ya. Tak ini baca sok Ki. Yang ini Ki. Halo Ki. Alif, Hmm. lam, ro. Ya, bisanya. Sampai situ, Pak. Ya, oke sampai sini aja dulu. Kan ini berhenti ya. Oke, kemarin kan sudah dibahas ya. Sedikit lah ya. Mengulas sedikit dulu udah baca Quran ya harus benar ya. Konon dulu ya Nabi Muhammad itu belajar bahasa Quran diajarin oleh Jibril ya, diajarin kan nggak ikro, ikro itu kan nggak bisa baca. Ma'ana biqori katanya ya, saya tidak bisa baca katanya. Nah tapi Jibril mengatakan ikro kan sampai 3 kali, berarti siapa yang mengajarkan baca Quran Nabi yaitu malaikat Jibril dulunya. Nah dulu malaikat Jibril, nah sekarang Nabi Muhammad pun sama mengajarkan para sahabat kan gitu ya. Sahabat nanti ngajarin terus ke bawahnya ya. Nah, saya bukan ngajarin tapi mengecek tadi. Oh, berarti bagus sudah bagus lah bacaan ini ya. Coba yang minggu kemarin ya kalau nggak salah, ini teh huruf apa? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Disebutnya huruf apa? Cok, evaluasi dulu sedikit. Nanti kita masuk ke materinya. Langsung ke materi kan Ki ya? Halo Ki? Luplepnya Kiki. Teh Febri, Teh Febri. Feb,
Langsung ke materi atau gimana, Pep? Iya betul Pak, langsung ke materi. Nah, sok. Tapi evaluasi dulu atuh kan biar kita sama-sama. Ini teh huruf apa disebutnya teh? Mukotoah Pak, Gimana cenah muqattaah teh? Huruf apa? Muqattaah tuh? yang tidak ada artinya Pak. Kalau tidak ada artinya mah mutasabihat, ya. Oh, Tapi ini muqattaah itu artinya huruf yang dibaca tanpa harkat, ya, tanpa harkat. Tapi harus hurufnya, ya. Jadi ini alif, ini lam, ini ro, ya. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu huruf biasanya dibaca harkatnya tuh. Ada ke bawah kan apa kasroh ke bawah teh apa JR-nya JR teh do Pak kasroh kan kasroh JR til K kan gitu ya ayatul. Kalau ini nggak bisa dibacanya hurufnya alif, lam, ro. Nah, kaidahnya ini lamnya 6 harkatnya. Nah, ini ro-nya 2 harkat. Memang seperti itu kaidah ketika malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammadnya. Memang harus seperti ini. Jadi, apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu adalah huruf apa bacaan yang tidak boleh dibaca harkatnya. Kan bisa aja harkatnya itu alar, alur, misalkan ilar atau apa aja ulur bisa aja kan, tapi ini nggak boleh. Tapi harus hurufnya. Nah, seperti Febriani. Kalau Febriani muqatta'ah sifatnya nggak boleh dibaca Febriani, tapi F E B R I A N I. Nah, itu muqatta'ah namanya. Ya, gitu lain Pep. Halo Pep. iya betul Pak. Nah, jadi muqatta'ah. Nah, di samping muqatta'ah ini juga bermakna ayat mutasabihat, ya. Apa itu ayat mutasabihat? Itu ayat yang nggak ada artinya memang. Hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahunya. Ini ada rahasia khusus nih. Nah, banyak orang meneliti tentang huruf mutasabihat ini apa maksudnya, ya. Nantilah kapan-kapan suatu saat saya mau sampaikan ya ada beberapa penelitian yang bagus nih ketika mendalami maksud dari muqatta'ah ini, ya. Oke, gitu aja ya Pep ya. Kita langsung ke penjelasannya. Tapi izin, ini karena backgroundnya Nabi Yusuf, berarti kan eh, kita loncat dulu nih ke yang 12-16 ya. Nih kita loncat ke 12-16. Nih di sini ada apa ya? Ada yang menarik sebenarnya di ayatnya ya. Jadi ini berbicaranya tentang keluarga Yakub nih. Ya, jadi berbicara tentang keluarga Yakub, kita harus kenali dulu ya. Kalau nggak kenal dengan siapa Yakub, jadi nanti nggak kebayang ke depannya. Sebenarnya bisa aja kebayang, tapi kalau kita pelan-pelan gitu ya memahami siapa itu Yakub, sehingga akan enak enak ngebahasnya lebih lebih mendalam lah gitu kurang lebih ya. Nah, siapa keluarga Yakub? Nah, Yakub itu tentunya punya orang tua ya. Nah, ini orang tuanya nih. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmat kepada bapaknya yaitu Ibrahim ya. Jadi bapaknya Yakub itu bukan Ibrahim, Ishak dulu ya. Bapaknya Ishak adalah bapaknya Yakub Ishak. Bapaknya Ishak adalah Ibrahim gitu ya. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim kan gitu ya. Nah, ini jadi keluarga Yakub itu. Nah, Yakub sendiri punya anak kan. Nah, anaknya inilah yang menjadi nama surat ya. Hebatnya diabadikan menjadi nama surat coba. Coba diskusi dulu. Ada beberapa orang yang menjadi nama surat ya. Pertama Nabi Ibrahim, ada surat Ibrahim kan. Surat Yusuf ada. Surat apa lagi coba? Yang diabadikan menjadi nama. Sok, silahkan. Biar diskusi dah ini mah bukan ceramah atau ceramah mengantuk saya ge. Sok silakan. Yang diabadikan menjadi nama surat selain Ibrahim dan Yusuf siapa lagi? Ada Yunus, surat Muhammad, Pak, Surat Onki. surat Muhammad. Oh nya ayat 48 nya. 47 Muhammad Nabi Muhammad 47. Oke, naon deui sok. Yunus, Oh nya Yunus 11. Terus ada Yunus teh 10 nya 11. 11 Marod ya. Sok san deui saha deui? Hud, Yang keras atuh. San. Ayo apalagi? Lukman, Lukman, Pak. Pak. Lukman mah lain nabi.
Orang biasa. Lukman mah bukan nabi. Siapa lagi ayo? Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh. Aya deui di bawah Hud. Nabi Nuh sederajat di bawah Nabi Nuh siapa? Ya, surat 11 Nabi Hud. Nyata Nabi Hudnya. 13 berarti Arodnya. Lupa ini sekolot. Nah, jadi eta teh nama-nama. Nah, sekarang ada orang yang bukan nabi tapi diabadikan. Nah, itu teh maksudnya diabadikan teh gini, ya ini harus dianalisa. Berarti ingin kan itu kan ditulis di Quran ya. Nah, seolah-olah orang-orang di setelahnya gitu ya, orang-orang setelahnya, orang-orang di masa depan ya termasuk kita gitu ya, diharapkan untuk membaca itu teh maksudnya teh kisahnya. Maksud Allah teh gitu, ketika dipotret ya ditulis menjadi nama surat atau ada sebuah ayatnya yang membahas tentang nama tersebut, berarti seolah-olah kita teh harus mendalami maksud dari kisah itu. Kan gitu maksudnya karena kan Quran teh petunjuknya, pedoman. Karena di dalam kisah itu teh ada pedoman yang biasanya akan kita ikuti ya. Jadi nggak akan jauh pola hidupnya teh. Waktu itu Lukman misalkan menasehati anaknya. Nah, kita teh kalau ingin berpetunjuk, berpedoman dengan Quran, berarti ikutilah bagaimana Lukman menasehati anaknya kan gitu kurang lebih. Nah, kita harus dalami itu. Seperti apa nasihatnya kan gitunya. Emang kunaon anakna teh baheula teh kan gitu. Nah, gitu. Nah, termasuk surat Yusuf pun sama nih. Bahkan istimewa surat Yusuf mah. Surat Yusuf mah hampir potret keluarga Yusuf itu dipotret dari kecil sampai ketika suksesnya. Jadi rangkaian kehidupannya itu dipotret gitu ta. Nah, ini menarik nih surat Yusuf tehnya. Jadi dari keluarganya gimana? Ya kurang lebih gitulah. Nah, ya. Oke, sekarang mah biar nggak jenuhnya saya mencoba mendalami dulu sejarahnya ya nih. Karena ini kan berkaitan dengan keluarga yang mulianya Nabi Ibrahim kan nih. Ini Ibrahim. Ibrahim itu seorang yang mulia ya. Kalau saya boleh kalau boleh boleh membuat pendapat gitu ya. Saya aneh gitu ya ketika tahiyat atau sholawat gitu ya. Kan di atahiyatul itu ada sholawat. Sholawat itu kan kepada Nabi Muhammad ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan gitunya. Namun sholawat dina atahiyatul. Tapi ada orang kedua yang disolawati juga ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim tuh. Ibrahim juga disebut di situ. Ya, di dalam sholawat kita yang 17 kali dibaca kan. Setiap hari itu dibaca. Berarti seolah-olah kalau boleh berpendapat gitu ya, nomor satu itu manusia yang ada di seluruh dunia gitu ya, lamun dibahasa ke nomor satunya siapa ya, juara satunya siapa? Berarti Nabi Muhammad nomor hiji kan? Nomor duana saha? Nah, mengacu kepada siapa tuh? Sholawat itu yang setiap hari dibaca, saya berpendapat Ibrahim lah yang kedua ya. Setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ya. Karena ini juga termasuk golongan ulul azminya. Ulul azmi teh 5 orang itu yang jadi nabi itu ada tingkatan ya, Nabi Muhammad, kedua ulul azmi. Nah, ketiga yang 25 kan gitu ya. Nah, jadi ini Ibrahim pun termasuk ya. Nomor 2 lah menurut saya ya. Nah, nanti kita bahas makanya Ibrahim punya anak kan Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, kurang lebih gitu dulunya. Kita lihat gambar-gambar aja nih. Tadi gambar-gambar nanya. Kita mau lihat gambar, mana coba? Nih, kisah Yusuf ya. Karena ini urusannya dengan ayat yang ini nih. Mana? Ini ayatnya kita lihatnya. Surat Yusuf itu 12-nya. Nih lihat bacanya. Kami menceritakan kisahmu, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Quran kepadamu. Nah, kisah paling baik sudah dibahas kemarin kan. Jadi kisah paling baik ini adalah kisah Yusuf versi Quran. Ya, karena versi-versi yang lain terkait cerita Yusuf itu banyak ya. Banyak beredar ya. Dan itu semuanya tidak sesuai dengan kisah sebenarnya.
Makanya Quran datang ini menyatakan inilah versi kisah Yusuf yang terbaik ya, yaitu surat Yusufnya. Jalan cerita yang terbenar gitu ya, yang jalan cerita yang benar ya. Naon saya tadi bahas naon tadi teh. Nah ini nih. Ini kita ada urusan dengan ini yang masalah bintang nih ya. Nah, nanti pelan-pelan ya. Ini mungkin pertemuan selanjutnya Febriani ya. Halo Feb. Iya, Pak. Nah, ini maksudnya ini nanti ini udah panjang kita cerita ngomongin cerita ieu wae geus panjang ya. Nantilah bagian selanjutnya. Nah, kita mendasari dulu background ayat yang ini ya. Nih, bintang itu kaukaban kan di sininya mah coba. Ahadu asyaro kaukaban ta. Asyaro kaukaban ya. Nah, 11 bintangnya. Nih, ini 11 bintang. Jadi nanti akan kebayang nih. Kalau orang gini ya, Quran itu gini. Kalau kita bacanya selewat aja ya, seperti biasa-biasa, tanpa berpikir gitu ya. Ya naon maksudnya? Maka tidak akan muncul ilmunya itu tidak akan keluar. Ya. Tapi kalau misalkan kita berpikir mendalam ya tadabur. Tadabur itu kan artinya gini. Seperti tadabur alam misalkannya. Tadabur alam itu apa? Tadabur alam itu seseorang yang mencoba berpikir ya, berulang-ulang mikiran gitu. Itu naon maksudnya? Kalau alam misalkan melihat matahari terbit di timur, terus tenggelam di barat. Besoknya mikir lagi, oh nya timbul lagi matahari, tenggelam lagi di barat. Nah, sehingga jadi ilmu akhirnya teh. Ditulis di artikel kan bahwa matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Nah, itu bagi orang yang berpikir akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan royalti sebenarnya ada artikelnya. Tapi catatan bagi yang berpikir. Nah, itu teh tadabur alam ya atau ayat-ayat kauniyahnya. Ayat-ayat kauniyah teh kan ayat-ayat di alam ya. Nah, sekarang ayat-ayat kauliyah. Kauliyah itu artinya ayat-ayat yang tertulis ya, kaul, perkataan firman Allah ya. Nah, ini juga ditadaburi bisa. Nah, kita harus berpikir, makanya tadabur. Tadabur Quran itu maksudnya gini, berpikir, kenapa ya Allah menuliskan potret ini 11 bintang. Nah, dipikir terus diulang besok lagi dipikiran. Nah, ini nanti akan keluar ilmu-ilmunya nya. Ilmu mah dari Allah nya. Nanti teh akan keluarlah coba. Beda dengan orang yang sepintas baca Qur'annya teh. Sepintas nya set 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 gitu tah. Moal keluar ilmuna, tidak akan muncul ketertarikan ya. Kalau udah tertarik mah nanti pasti ngejar tafsir, ngejar yang lain kan atau bahkan sampai terakhir ada ulama yang sampai berdoanya istikharah. Ya Allah, ya saya ngerti ayat ieu maksudna naon kan gitu. Sampai istikharah loh. Ya. Mencoba ini pedoman petunjuknya apa maksud dari ayat ini. Nah, seperti itu. Jadi kita dengan alat diskusi lah, kita diskusinya jangan sampai ngantuk. Ya, nanti kalau ngantuk mah percuma tuh. Ya, nanti tidak akan muncul ketertarikan kan gitu ya. Nah, siapa yang memberikan ketertarikan? Ya memberikan ketertarikan mah Allah kan. Itu teh hidayahnya. Tapi lamun biasa-biasa we, hanya sebatas biasa we. Nggak akan kedalaman baca Qur'annya nggak akan kuatnya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi kita responnya dulu yang positif gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah supaya kita tertarik. Minimal tertarik weh lah. Dan kalau sudah tertarik mah muncul tuh ilmu-ilmu yang lain sok. Percaya kan saya gerak sok. Jadi non kitanya dulu barang siapa yang mendekati Allah sejengkal kan gitu teorinya ya hidayah itu kan. Jika kita ingin mendekati sejengkal keilmuan itu, maka Allah akan berikan kan satu hasta kan gitunya. Mun urang mendekati 1 senti misalkan. Allah akan berikan 1 meter. Tapi kalau kita dekati 1 meter, Allah akan berikan 1000 meter kan gitu. Jadi tergantung kitanya dulu. Nah, kitanya berarti harus concernnya, concern mau tertarik gitu ta. Nanti Allah akan berikan. Nah, gitu teorinya mah. Ya. Oke. Kita dalami masalah bintang ininya. 11 bintang Ya seperti hal-hal 11 biasa. bintang matahari. Kumaha Januar, kumaha? Cok. Baik, sambil diskusi biar tertunuh. Kumaha Januar? Halo Januar. Iya, Pak. Anu keras atuh. Iya, Pak. Lain iya apa? Respon heula direspon heula. Sok kumaha? Gimana, Pak? Nah, jadi kan kebayangnya tadi nu diobrolkeun ku saya bahwa ketertarikan itu harus muncul ya. Betul nggak Januar? Iya, betul, Pak.
Nya sok kita fokus lagi. Ari suara saya bagus tuh Yanuar. Ke kuping Pak, alhamdulillah. Oke, tinggalinya. Ini 11 bintang. Nah, kalau orang membacanya biasa-biasa, misalkan kau kaban, wasamsa, ya itu gue udah dapat pahala itu gue ya 10 kebaikan kan satu huruf. Tapi kalau mendalaminya lagi ya itu lebih bagusnya. Nah, kita dalami dengan diskusi ya. Nggak usah takut. Apa namanya? Malu, nggak usah malunya. Ngomong weh langsungnya ya kita mah by visual aja, by gambar-gambar ya. Nah, nih saya sudah mencoba menyimpannya, menuliskanlah di folder-folder. Nah, jadi Nabi Yusuf itu kisahnya kurang lebih ini dari 00 sampai 16 ya. Si temanya lah kurang lebih. Ya, di dalamnya ada gambar, ada apa namanya? Ada gambar-gambarnya ngarah mempercepat kan kalau pendidikan itu bagaimana si anak itu cepat menangkap ya. Cepat menangkap itu disinyalir dengan gambar-gambar katanya ya. Ya saya keluarkan aja gambar-gambarnya. Ya. Tah kurang lebih ya. Ini keluarga Yusuf itu diawali surat Yusuf itu dengan keluarga Yusufnya. Jadi keluarga Yusuf itu kan kita udah tahu ya. Tadi apa namanya? Bapaknya Ishak kan tuh. Nih, ini Yakub ya, ayahnya Ishak ya. Ishak ayahnya Ibrahimnya. Tuh kurang lebih. Ya. Nah, tapi di sisi lain Ibrahim punya anak yang lain yaitu Ismail. Nah, Ismail ini nanti belum saya ceritakannya nantilah ini mah. Di sini tidak turun para nabinya kosong. Kalau di hari Yakub ini banyak ya. Nah, ini surat Al-Baqarah bisa kita lihat nih. Ini salah satu bukti ya bahwa Ibrahim juga orang besar nih, lihat. Nih, nanti dicek di surat Al-Baqarah 2124 atau saya cek lahnya biar sekalian. Bisi bohong saya tanya 2124. Nah, ini ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, maksudnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Tinggal yuk kalimat pernyataannya. Imam itu pemimpinnya. Bagi seluruh manusia. Berarti itu kabeh manusia nu aya di bumi merenya. Coba bayangkan kalimatnya. Jadi pemimpin teh saha? Di dia mah pernyataannya Allah menyatakan Ibrahim ya. Tuh. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga keturunanku. Tuh. Nabi Ibrahim oke minta ke Allahnya. Ari kitu mah cenah anak cucu orang oke ya Allah jadikan pemimpin cenah. Nah, Allah ke berjanji nyesok asal orangnya alim ya. Janjiku ini tidak mengenai orang. Oh sorry. Allah berfirman janjiku ini akan berlaku untuk orang yang tidak zolimnya. Allah berfirman janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Nah maksudnya teh kalau baik kita bisa mengikuti Ibrahim ya. Nah ini coba pernyataan ini nih lihat. Imam bagi seluruh manusia coba berarti kabeh tah. Mau orang Jerman, mau orang Jepang, ya, orang Afrika, ya udah we imam nanti Nabi Ibrahim ya. Makanya tadi selaras dengan pernyataan saya. Saya mohon maaf, saya mengatakan nomor satunya itu Nabi Muhammad ya. Keduanya sesuai dengan pernyataan ayat ini, nomor duanya Ibrahim. Ya. Seluruh manusia coba bayangkan. Nah, ya ayat jelaskan. Nah, jadi agak kebayang ya nanti baca ayat yang lain, itu jadi lebih jelas. Oke, balik lagi ke gambarnya. Mana tadi gambar teh nya. Tah, sesungguhnya aku menjadikan ilmu bagi seluruh manusia. Nah, di keterangan yang lain ya, saya juga membaca kan ada data itu ada data primer, ada data sekunder ya. Nah, primernya bagi saya Qur'annya. Nah, yang sekundernya saya coba baca juga ya. Ini di Taurat ya. Kalau kitab Kejadian itu Taurat ya. Di kitab Taurat nih di Taurat 12 ayat 2 ya. Tapi kalau sekarang mah ditulisnya kitab Kejadian. Bahasanya gini, maka aku menjadikanmu sebuah bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuatmu namamu masyhur tuh tinggalin. Namanya masyhur. Siapa ini tuh yang dimaksud Ibrahim? Karena kitab Kejadian 12 itu berbicara tentang Ibrahim. Ya. Atau kita kalau nggak percaya kita cek dulu ya. Nggak apa-apanya pelan-pelan. Saya bohong. Kenapa ini siapa yang dimaksud Ibrahim? Oh ya ini Ibrahim nih. Tuh. Engkau tidak akan disebut Abram. Abram itu maksudnya Ibrahim. Abram, nanti kalau udah disunat, katanya ya, kalau udah disunat ganti jadi Ham. Abraham jadinya. Abraham kan Ibrahim. Ya, Abraham.
Tetapi Abraham, karena aku telah menjadikan engkau ayah dari banyak bangsa tuh, ya. Kurang lebih gitu tuh namanya masyhur. Jadi Ibrahim ini secara data sekunder mengatakan memang orang yang memang apa ya, orang tuh manusia yang spesial lah gitunya Nabi Ibrahim teh. Sok we tingali coba ku Yanuar. Halo Yanuar, masih denger nggak? Masih Pak, alhamdulillah kuping. Cek arit atahiyatul sok sok solawatkan Nabi Ibrahim teh. Iya Pak, suka ada. Nah, bacaan aku kumaha? Wabarakatuh suatu taibatul lillah. Assalamualaikum Tong ti ayuhan nabi atahiyatul wa panjang teuing atuh. Tina syahadat ya, tina syahadat sok. asyhadu Asyhadu. an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi mahilap deh kan kemana Entong grogi, kalem. grogi pakai lah. Abong aya Eh, si Kiki meureunnya jadi grogi sok kumaha? Syahadat tina syahadat. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Heup. Eta tadi Ibrahim dibaca teu? Dibaca Pak. Nya, eta teh Ibrahim teh maksudnya ka saha? Ka Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim Pak. Nah, tiap hari dibaca teu? Mohon enggak di Nah, internet baca. berarti terbuktinya bahwa Ibrahim itu menurut saya nomor 2 lah setelah Nabi Muhammad ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini keluarga hebat nih Ibrahim ini. Nah, sekarang berbicara Ishak. Ishak punya anak Yakub. Ya, Yakub punya anak Yusuf. Nah, surat Yusuf inilah yang kita akan bahasnya. Nah, ya keluarga teh Ibrahim teh. Ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kenapa tulisannya keluarga Israel? Nya Israel teh Yakub, ya. Nih Yakub. Yakub siapa nih? Entong Januar wae atuh. Nu lain saha sok. Yakub bapaknya siapa? Bapaknya orang tua Yakub teh saha? Masih inget tuh karek oge cikeneh. Yakub teh Zulkifli bukan Pak? saha? Zulkifli bukan? Tuh kan ngararaco. Karek oge dibahas ayat nu tadi. Ishak Pak. Ishak, Pak. Tah kitu atuh Mei. Si Januar teh ka mana wae atuh Januar? Apa geus dibahas tadi? Baru Tina masuk Pak tadi pas baca ayat tadi baru masuk. Oh, karek masuk. Boleh kan itu tah 12 ayat genepnya. Kan saya teh maca ieu tadi teh tah. Demikian Tuhanmu memilih kamu untuk menjadikan nabi. Sorry, nu ieu tah. Oh iya tah. Memilih kamu untuk menjadikan nabi dan dijadikan kawannya takbir mimpi di sana. Sebagaimana dua orang bapakmu yaitu Ibrahim dan Ishak. Tak Ishak, bapana Nabi Yakub. Yakub teh nabinya, Yakub nabi, bapana Ishak. Ishak oge nabi. Ishak punya bapak namanya Ibrahim, nabi oge. Jadi iya nabi, Yakub nabi. Terus we di dieu teh dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu. Nah, itu ka Yusuf itu maksudna teh. Ya, Yusuf oge nabi, dipilih akhirnya. Dipilih dari siapa? Nah, dari sini dipilihnya teh tah. Tah. Jadi Yakub boga anak di antara 12 ieu nya anakna kan 12 Yusuf teh. Sorry. Yakub teh kan boga anak teh 12. Nya. Nah, anu dipilih nanti Nabi Yusuf. Nah, ieu itu nabi. Nu lain mah teu dipilih, nya. Bahkan mencederai akhir namanya bararaong tah itu. Ieu baong kabeh tah itu bararaong ieu. Bahkan nanti baca makanya di surat Yusuf. Ini teh dicelakai Nabi Yusuf teh ku ieu. Kenapa? Karena ini bermasalah mungkinnya atau kumaha menurut versi mereka. Ya. Tanu ieu mah bager tah, nu Benyamin marada bagernya. Nah, ieu ge baong ya dan jeung Naftali nya, Ruben, Simeon, Lewi itu bararaong nya. Intinya mah kumaha carana Yusuf apa namanya teh? Hilang lah. Makanya dimasukkan sumur. Kan masukkan sumur akhirnya pergi ke Mesir kan, diusir. Lain diusir non meninggalkan rumah akhirnya teh kan Yusuf kan gitu ceritanya ya. Makanya dibaca lagi. Nah, atas jasa atas kelakuan siapa? Atas kelakuan saudara-saudaranya kan? Tah nu ka dieu. Mantak ayatnya kan 11 bintang nya. Mana tadi 11 bintang teh tah? Mana tadi 11 bintang? Nih. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud padaku. Nah, 11 bintang nu dimaksud teh tadi teh saudarana. Hitung sok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tah 11 itu sujud kepada Yusuf engke teh. Nanti konteksnya seperti apa kita analisanya. Konteksnya seperti nanti kita analisa. Nah, ini backgroundnya dulu. Nah, katanya Yakub teh punya istri nama
boga anak nama 12, tapi bibitna mah ti opat istrinya. Nih, Lea, Jilpa, Rahel, Bilha. Nah, Rahel dengan Lea itu adik kakak. Ini jeung ieu adik kandung, nya adik kakak di kakaknya. Nah, lamun ieu mah budak hamba sahaya pembantuna ieu mah. Ieu pembantuna ieu. Jadi dulu mah ada pembantu lah nya. Ieu pembantuna ieu gitu. Tapi kalau adik kakaknya mah yang ini Rahel dengan Lea dinikahnya bareng. Kalau sekarang syariat Islamnya nggak boleh. Istri dua dananya hidup, adik kakaknya dinikah ke orang. Ada tuh di surat An-Nisa ya, An-Nisa 223 baca geranya. Dilarang menikahi kakak dan adik dalam dalam satu kehimpunannya, dua-duanya masih hidup gitu, temenang ya. Kalau dua-duanya masih hidup itu nggak boleh, kecuali turun ranjang ya, turun ranjang teh iya meninggal heula ya, baru ini boleh dinikah. Kalau dulu mah masih boleh syariat Islamnya ya tuh. Nah, jadi ini kurang lebih background-nya ya, biar sedikit-sedikit biar pahamnya. Yakub itu ternyata bukan punya anak Yusuf saja, tapi ada 12 ya. 12 dari 4 bibitnya. 4 bibit. Oke, lanjut ya. Nah, posisi apa namanya nih? Posisi turunnya Nabi siapa nih? Posisi turunnya Nabi Yusuf atau Nabi Ishak atau Nabi Yakub ini di sini nya. Nah, jadi kejadian ini peristiwanya di mana sih, Pak? Gitu kan ya. Ada kalau nonton film mah ada setting waktu dan setting tempat ya. Nah, setting tempatnya di sini kurang lebih, kalau setting waktunya kurang lebih 1950 sebelum Masehi nya. Berarti 4000 tahun dengan kita ya. Kan nolnya itu Nabi siapa? Nabi Isa nya. 0 Nabi Isa. Kita 2025. Nah, bukan Nabi Lut ya. Itu tadi teh Nabi Ibrahim ya. Nah, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kan kurang lebih 2000 ya. Ya, hampir mirip. Jadi tengah-tengah tuh Nabi Isa. Ke sana 2000, ke sini 2000. Jadi 4000. Kita teh berumur. Ya, kisah Ibrahim ini terjadi 4000 tahun, bayangkan. Dipotret ku Al-Qur'an, dibaca ke orang ayeuna. Coba hebat tehnya. Bahwa ini datanya sangat jauh tapi terbaca. Ya. Ari Borobudur mah 900 Masehian, ya. Dengan kita paling berubah bedanya 1000 tahun. Ya. Ini 4000 tahun. Anda coba bayangkan. Ya. Kisah Ibrahim ini 4000 tahun. Borobudur mah hanya 1000 tahun. Borobudur kan dinasti Sanjaya ya. Abad ke-9. Abad ke-9 itu berarti 900 Masehi. Ya. Nah, kurang lebih ini hebat nih, kita nyeritain tentang 4000 tahun yang lalu ya. Peristiwa Ibrahim, Ismail, ya nanti punya anak Ishak. Nah, Ishak ini nanti punya anak Yakub kan. Nah, turunnya di mana? Nah, di sini ya, di Kanaan. Jadi dulu teh namanya tuh Palestina. Sekarang mah namanya Palestina. Ya, sekarang namanya Palestina. Kalau dulu namanya Kanaan, ya. Nah, Kanaan berseberangan dengan Mesir, ya. Nah, nanti hubungannya ini Kanaan dengan Mesir sebenarnya mah. Yusuf nanti hijrah ke Mesir, ya. Semua keluarga Nabi Yakub tuh hijrah ke Mesir, ya. Nah, tapi didasari dari Nabi Ibrahim yang hijrah dulunya. Nantilah kisah ini mah. Oke. Dari Nabi Ishak ini nanti lahir Yakub dan Yusufnya. Nah, ini kisah Yakub yang Yusufnya. Jadi kejadiannya di Kanaan. Nanti pindah ke Mesir. Ya, kurang lebih backgroundnya seperti itu. Silakan mau didiskusikan dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Di si panjang ting. Kemana-mana. Sok. Dari sisi lokasi, tempat, keluarga Yusuf. Tadi sok silakan, ada yang mau didiskusikan? Ngarah teu ngantuk, bisi ngantuk. Sok, ada yang mau bertanya? Nah, kalau enggak saya yang bertanyanya supaya tervalidasi bahwa ini sama-sama menonton. Coba Sanjaya. Halo Sanjaya, denger nggak? Tuh kan Halo, udah. Halo Sanjaya, denger nggak? Masih denger? sih Pak. Jadi anaknya Nabi Yakub itu seberapa hiji? 9. Yang keras atuh seberapa? Cok yang lain, anaknya Nabi Yakub bisa berapa hiji? 12. 12 ya.
salah satuna jadi nabi, saha nu jadi nabi teh? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yakub ya. Pertanyaannya nih, Nabi Yakub punya istri berapa orang? 4. 4-nya. Oke, berarti menyimak ya. Harus menyimak nih. Coba satu orang deh sebagai apanya? Yuk, panggil ku saya sahanya. Amel, we Amel. Mana Amel? Monitor Amel, Ameliani. Halo Amel. Tuh kan cuma dinyalain aja zoom-nya. Kalau udah dinyalain tidur dehnya. Amel monitor. Halida monitor nggak Halida? Halida. Cik anu monitor apa? Di raise hand coba raise hand biar saya kebayang. Yang monitor raise hand. Lamun teu raise hand berarti semuanya teu nyimak berarti nya. Saya we hungkul anu ngobrol capek. Coba raise hand. Yang menyimak. Teu aya euy tah. Mae, Kailan, ega banget tiluan. Coba uihkeun deui ka Muhammad Januar, Sanjaya, Andriana. Tah Dias. Coba Kiki, mana Kiki? MC, halo Bu MC. Ya, Bapak hadir. Ki anu nyimak nage saeutikan geuning Ki. Kumaha tuh Iya, Ki tongan Bapak aya udah hiji. ingetin, tapi dak gitu. Nya Ki nya. Anu nyimak nage saeutikan Andri, Januar, Adit, tuh si Adit Wika, Nisa, Febri, Cok Indri mah eueuh, Yusnia eueuh, Amel eueuh, Gian ge eueuh tuh Ki. Leres teh Ki, Vela ge eueuh nya. Vela aya kitu. Ada, Pak. Atuh raise hand atuh. Nya enggak apa-apa lah nya. Da ini mah kita mah bukan ingin mencari banyaknya. Bener tuh Ki. Tapi kita sudah beramal soleh ingin ngaji lah gitunya. Ingin membahas. Nah, amal soleh kita mah nilainya cukup hanya Allah. Bener tuh. Kalau kita sudah dicukupkan dengan adanya Allah, besar semua juga hilangnya. Ekte aya nu ningalikeun bae. Adek saurang ogekeun bae. Jadi bagi saya mah misalkan ini mah Kiki saja begitu naon. Nu diudagu saya mah amal solehna nya. Lain masalah banyakna. Kenaon banyak oge lamun niat urang teu bersih. Misalkan niat urang urang hayang kapuji gitunya Januarnya. Januar ya dengerin. Denger kan? Halo Januar. Betul Pak, kakuping Pak. Nah, misalkan urang mah hayang kapuji yo. Dengerkeun yo semuanya saya bisa misalkan baca Quran. Nah, kan kapuji itu mah. Jadi jebakan Batman ya. Nah, tapi kita mah sedikit tapi kita maunya. Oke, lanjut ya. Maksudnya itu supaya konsentrasinya. Lanjut ya. Yang tadi mana tadi teh belit ada yang ngali kamarnya. Oke, nah lihat ini penting nih ya, penting. Makanya saya akan mencoba pertemuan ini mah berbicara tentang Yakub dulu ya. Saya ingin berbicara tentang Yakub dulu biar backgroundnya jelas ya. Nih, Yakub itu adalah Israelnya. Nama lain dari Israel adalah Yakub. Makanya kalau ada istilah negara Israel, kan aya negara Israel cenanya. Negara Israel baong cenah kieu kieu kieu. Tapi baheulana mah orang soleh eta teh. Siapa itu Israel? Israel itu adalah Yakub. Ya. Jadi mulia sebenarnya Israel teh. Baheulana mah nah ayeuna jadi dicaci maki kan gitunya. Nah, kan begitu. Para nabi gitu. Nabi nama soleh, engke boga anak teu baleg gitunya. Gitu. Engke jadi balik deh kan gitulah kurang lebih lah ceritanya. Nah, jadi siapa itu negara Israel? Negara Israel itu adalah sebuah negara yang diawali oleh keluarga ya atau bani ya, Bani Israel. Jadi cikal bakal negara Israel itu keluarga Israel gitu tah. Anu 12 ieu tah cikal bakal negara Israel teh di dieu tah. Yo, ieu teh kita boga keturunan-keturunannya. Ieu boga keturunan-keturunan ieu. Nah, sehingga keturunan-keturunannya sekarang ya 4000 sebelum 4000 tahun akhirnya mendapatkanlah negara gitulah kurang lebihnya. Taya Israel. Oke, kita
Kita buka sekarang ya, rekam jejak Israel di Quran. Kita bukanya. Siapa itu Israel? Israel itu Yakub, ya. Oke, kita buka rekam jejaknya di Quran. Nah, yuk kurang lebihnya ya nanti masalah tempat. Ini lokasi. Nah, kita buka ya. Apa namanya? Tentang Israel. Nah, ini saya sudah. Nah, ini silsilah Bani Israelnya orang buka ya. Rekam jejak apa namanya? Bani Israel. Atau mau kita lihat dulu ya. Ini saya punya timeline nih. Sekedap. Ini saya punya timeline nih. Nih, timelinenya bagus nih dari para rasul. Terus nanti Nabi Muhammadnya, nanti periode Mekah, periode Madinah. Ini ketika zaman Sahyu, ini zaman Khulafaur Rasyidin yang biru. Ini zaman dinasti Muawiyah nih yang merah ya. Mulai itu baru Abbasiyah. Abbasiyah banyak sejarahnya. Nanti di sini banyak para ulamanya. Ulama Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim kan gitu ya. Nah, nantilah ini. Kita mundur dulu ke para rasul ya. Nah, ke sini. Nih lihat. Jadi ini dari sejarahnya itu tahun 2000 sebelum Masehian lah kurang lebih kisah Nabi Ibrahim ini ya. Punya anak Ismail Ishak. Nah, nanti akan muncul nih para nabi nih, para nabi semua kan. Nih, dari keturunan siapa nabi ini? Dari keturunan Yakub. Nah, ini Yakub itu Israel, ya. Yakub itu Israel. Ya, jadi keturunan Ishak. Nah, kalau Ismail mah tidak ada sejarah ya, tidak ada sejarahnya para nabi muncul ya. Tidak ada catatannya. Kalau nabi saya yakin pasti adanya karena kan nabi itu menurut hadis nabi itu 333 kurang lebihnya. Adapun atau kita cek lah kalau nggak percaya masuk di sini dicek jumlah nabi gitu ya. Bapak maaf, saya screen-nya nggak ada, Pak. Belum kelihatan. Oh, nggak ada. Atau lain kita tadi atau tak ianya. Nah, nanti kita akan buktikan ya. Ini saya punya timeline para nabi ya. Ini, ulangilah sedikit. Ini para apa nih zaman pra rasul sebelum rasul diangkat. Nabi Muhammad diangkat maksudnya yang ini, yang hijau ininya. Yang ini ketika rasul di Mekah ya. Tapi udah jadi rasul karena diangkat kan. Nanti turun-turannya tuh. Tuh Qurannya turun, posisinya tahunnya kan adanya. Ini lihat nih dibaca di sini nih. Nah, nanti di Madinah juga ada turun surat Madinah kan ini nih. Surat Madinah pertama itu Al-Baqarah-nya. Nah, nanti muncul tuh terakhirnya surat yang terakhir apa sih Pak? An-Nasr ya, pertolongan. Nah, di sini. Nah, nanti ada zaman ini Khulafaur Rasyidin yang biru. Nah, karena saya mah kan seneng aplikasi gitunya. Aku saya dibuatkan lah gitu ya, kurang lebih. Nah, surat Yusuf itu turunnya di mana? Nah, ini kan ada nih surat Yusuf. Coba kita kliknya. Nah, di dia turun nanti tanah surat Yusuf teta. Sebelum mau hijrah Rasulullah mau hijrah ya. Sebelum Rasulullah mau hijrah turun di sini. Jadi kita akan lebih kebayang. Karena kan surat Yusuf itu makiyah kan. Nih, surat Yusuf. Setelah surat Yusuf Al-Hijr kan. Setelah Al-Hijr Al-An'am. Kurang lebih gitunya. Kita kembali ke mana tadi teh? Ke para Rasul ya. Nah, kita klik para Rasul. Nah, di sini. Ini Rasul nih. Ishak kan tadi. Kalau Ismail kesininya tidak ada data ya. Tidak ada data. Tidak ada data Nabi maksudnya teh. Ya kan Nabi mah 25-nya yang terkenal. Tapi Ismail itu tidak data. Kalau Ishak terdata semua. Yakub ada di Quran. Iya, Ayub ada di Quran. Zulkifli ada. Musa semua terdata ya. Inilah keturunan Ishak. Ya. Nah, jika gitu Pak. Ya, mungkin datanya saja yang tidak ada ya atau tidak terpotret di Quran. Ya. Kita cek coba. Saya yakin nabi di Arab mah ada ya, cuman tidak tertulis aja datanya. Paling nanti di ujung-ujung nih, di ujung ini ada Nabi Muhammad nih. Ini kan Ismail ke sini. Nah, nanti di ujungnya ada nih. Nah, kan tadi ya, ujungnya tuh ke sini nih. Nah, ini nih garisnya nih. Nah, ke Nabi Muhammad. Kalau yang tadi para para apa nih? Para nabi mah semuanya ya Bani Israel.
Oke, coba saya cek dulu ya. Jumlah nabi tuh. Jumlah nabi adalah 124.000, ya, banyak. Namun jumlah rasul adalah 315. 315 ya, bukan 333, saya lupanya. Nah, jadi saya yakin kayaknya di anak keturunan Ismail pun ada ya, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi ada di sini, cuman datanya yang nggak ada. Tapi kalau keluarga Ishak itu banyak nih, hampir semua. Nah, ini kan Bani Israel semua nih. Jadi kita tuh ngomongin siapa? Ngomongin Bani Israel sebenarnya mah. Ya Quran tuh kebanyakan ngomongin Nabi Musa, ngomongin Nabi Harun, ngomongin Sulaiman, Daud, termasuk ini nih. Ini nanti turunan ke sini tuh Zakaria, Yahya, Isa kan. Kita cek coba. Nah, kan Zakaria, Yahya, Isa itu tuh Bani Israel. Ya, itu Bani Israel itu. Oke. Mana kembali lagi ke ini, ke gambar yang tadi. Nah, ini Bani Israel. Jadi Febri gini maksud saya tuh. Pertemuan kali ini kita akan mendalami dulu tentang Israel supaya backgroundnya jelasnya. Nih, ini rekam jejak ya di Quran. Saya coba kumpulkannya. Bani Israel itu ini. Ya, kita baca coba. Nih buktinya ya. Ini bukti nih di 12 di surat 12 surat Yusuf ayat 50. Dan sesungguhnya Allah, ini surat Yusuf, masih surat Yusufnya. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Ya, tuh, Bani Israel itu tadi 12 tadi. Dan kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Ya, nah ini Bani Israel nih. Ya, lanjut. Ada rekam jejak lagi nih. Nih. Semua makanan adalah halal bagi Israel. Nih, coba. Ini bukan dalam kurung ya. Kalau dalam kurung berarti ditambahin. Berarti kalau tidak ada dalam kurung, berarti di Qur'annya ini jelas kalimatnya Israel mana. Kulu to'ami kana hilali bani Israelnya. Li bani Israel tuh. Ya. Melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel nih. Yakubnya mah tambahan. Ya, ini Yakub tambahan. Karena di ayat Qur'annya tidak ada. Li bani Israel ila ma haroma Israel. Nah, lihat ini. Ini Israel nih. Siapa itu Israel? Nah, baru ditambahin oleh penerjemah Yakub. Ya. Tapi ayat aslinya itu adalah Israel. Ya. Makanya saya tidak salah menuliskan ini. Ya. Saya langsung berani menuliskan ini bahwa siapa itu Israel? Israel itu Yakub. Ya. Tadi udah diterangkannya nanti jadi negara Israel kan gitu. Nah, ini sejarahnya dari situ. Ya. Ini buktinya nih, rekam jejak Israel itu terpotret di dalam Quran di surat 3. 3 itu surat Al-Imran ya. Ayat 93. Jadi nabi itu atau Israel itu nabi kan, ini Israel itu kan nabi ya. Israel itu menghalalkan dan mengharamkan ya. Jadi aturan Islamnya lah, aturan hukumnya itu diharamkan oleh para nabinya. Nah, ini nabinya yang dimaksud ini adalah Israel ya. Oke, lanjut ke rekam jejak ke selanjutnya. Nah, di zaman Firaun nih. Di zaman Firaun nih. Ini muncul juga ini istilahnya Firaun memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel. Jadi gini. Jadi peristiwanya gini lah. Jadi gini ya. Peristiwanya itu nah, iya gerak gambar iya. Tadi nak ianya. Jadi peristiwanya itu gini, kurang lebih ya. Ketika Nabi siapa nih? Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf dan Yakub kan. Yakub itu kan nanti pergi ke Mesir kan? Yusuf itu kan pergi ke mana ke Mesir. Yusuf itu pergi ke Mesir dari Sumur kan, dari Sumur setelah kasus peristiwa Sumur itu nanti Yusuf ke Mesir. Dan dari Mesir ini kejadian kan godaan Siti Julaiha tanda kutipnya ada di penjara Nabi Yusuf di Mesir kan. Sehingga akhirnya nyampailah ke Raja Mesir kan. Karena Raja Mesir bermimpi 7 sapi teh kan, 7 sapinya gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus-kurus. Itu teh kisah bener itu tehnya. Mohon maaf nih yang saya ceritakan bukan dongeng. Bukan legenda, ini teh kisah bener. Ya makanya istilahnya kisah artinya fakta sesungguhnya. Ya. Nah, makanya kan sangat sayang kalau kita tidak mendalaminya. Padahal dokumen-dokumen sejarahnya kan ada di sini. Tinggal mau baca tidak ada Qur'annya kan gitu.
Iya kan ayat Quran tinggal mau dibaca. Jadi ditadaburi gitu Quran teh lain hanya sebentar baca nanti. Kalau hanya sebentar tidak akan keluar ilmunya. Nya, di surat Yusuf tah baca deui engke. Ya, jadi latar belakangnya asalnya kan dari Kanaan Yusuf itu. Nanti hijrah ke sini ke Mesir. Dari Mesir sini akhirnya kelaparan dah si keluarga Yakub teh kan keluar kelaparan anu 12 tadi jeung anak-anak teh kelaparan. Akhirnya hijrah semua diajak geus we cenah urang tinggal di kerajaan Mesir cenah di dieu mah da gemah ripah loh jenawi cenah nya meureunnya. Karena kan ini warnanya hijau tuh. Hijau teh kan dari Sungai Nil ini aliran dari Sungai Nil ke sini nih membawa unsur-unsur yang bagus untuk pertanian. Jadi Mesir mah hijau teh bagus untuk pertanian. Jadi makmur lah kurang lebihnya. Akhirnya diajak hijrah si keluarga Yakub teh, keluarga Israel teh hijrah ke sini ke Mesir ya. Nah, kurang lebih gitu Yusuf teh. Ya. Nah, setelah dari Yusuf ini kejadian meninggal Yusuf teh kan ya. Nah, Yakub Yusuf teh kan meninggal. Nanti diteruskan oleh Musa nih, tapi Musa bukan keturunan Yusuf. Nih. Musa itu bukan keturunan Yusuf, tapi keturunan Lewi nya. Anaknya ke seberapa Lewi teh coba. Mana Lewi teh? Tah Lewi tah. Tah ke Musa teh keturunan ti dieu tah, Musa teh nya ti Lewi ieu. Oke, balik deh coba. Nah, dari sini nanti meneruskan. Nah, siapa yang diteruskannya? Ya Bani Israel kan. Bani Israel teh kan iya diteruskan keturunan nanti ku Nabi Musa nya. Nah, ini peristiwanya begini. Peristiwanya begininya. Bani Israel pindah ke Mesir. Nah, mulai dari Mesir sini meninggallah Yusuf, Yakub meninggal. Ya. 300 tahun kemudian, ya, 300 tahun nih. Jadi alurnya itu 300 tahun. Kejadian Raja Mesir mulai menyimpang ya Raja Mesir tehnya. Tapi Firaun teh kan Firaun akhirnya membunuh para keluarga Israel. Ya, keluarga Israel anu beranak pinak di sini, nya anakan kan gitunya udah cari cing di dia beranak pinak dibunuh akhirnya teh. Mana buktinya rekam jejaknya? Mana kenapa buktinya nya sok lain tingali dari Al-Qur'an. Ieu Qur'an tah geus dikumpulkeun keur kamu saya mah nya. Mantapna ditonton apa dipahami pelan-pelan. Nih buktinya. Da saya mah mau ngomong lamun eueuh bukti. Nya, tah ieu buktina. Dina surat 28 Toha ya, Al-Qasasnya 28 ya, Qasas. Ya, surat, nanti cek aja 28 ya. Toha surat Toha 28 Toha lain Qasasnya. Toha nih. Tosin mim. Tosin mim mah iya nya Al-Qasasnya. Nanti dicek lahnya, saya lupa 20 Toha, 28 Al-Qasasnya, iya Al-Qasas itu. Ini adalah ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa. Nih, ini kisahnya kisah Musa. Tapi peristiwanya, Fir'aun berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ya. Berarti ayat penduduk anu keturunan Kipti, ya keturunan Mesir, ada penduduk yang keturunan lain. Yang dimaksud lain itu adalah Israel. Ya. Dengan menindas segolongan dari mereka. Nah, ada golongan yang ditindas. Ya, menjemelih anak laki-laki mereka, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya, tak siapa yang dimaksud anak-anak mereka? Nah, nih, ini saya ambil hipotesis dulu ya. Ini adalah Israel yang dimaksud, ya anak-anak keturunan Israel. Nanti kita cek ada. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Nah, nanti diteguhkan nih orang-orang Israel ini. Dan kami ilhamkan kepada Musa, susuilah dia. Ini peristiwa Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil kan? Ya, makanya nyambung dengan tadi yang gambar ini kan, ini Sungai Nil tuhnya. Tadi dia merenting di belah mana dihanyutkan nanya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini nanti akan terjawab siapa yang dimaksud mereka-mereka di sini. Ya, tulisan saya di sini Bani Israel. Nah, ini buktinya nih. Ini kan peristiwa kisah Musa ya. Nah, kita akan buktikan. Nih, ini masih di surat Al-Baqarah ayat 47. Ya. Baca coba. Hai Bani Israel nih. Hai Bani Israel. Berarti keturunan Israelnya. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab kiamat yang pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah nih, baca nih. Ini buktinya nih.
Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Ya. Dan pengikut-pengikutnya, maksudnya yang diselamatkan deh ketika laut terbelah kan ini kan. Dan pengikutnya mereka menimpakan kepadamu siksaan yang sebenarnya, mereka menyembelih anak. Nih, siapa yang disembelih anak? Ya, menyembelih anak. Nah, yang menyembelih anak itu berarti ayat yang di sini maksudnya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud sini itu siapa? Bani Israel. Ya. Nah, kurang lebih gini. Jadi Bani Israel itu dulu bagus ya zaman Nabi Yusuf. Ketika zaman Firaun, ya, disembelih kan, tuh, ya, diparaehan tah, kebayang tuh. Ini bohong tuh Pak ya teh. Nya lamun kamu ngomong bohong ke saya berarti Quran dia bohong. Sok we baca dak saya mantu, bukan pendapat saya, bukan cerita saya. Saya hanya membacakan ayat Quran kan gitunya. Cuman dikasih gambar-gambar aja biar anak kebayang. Nah, gambarna kurang lebih kieu nya para raihan. Iya bahkan foto foto fotonya udah lama ini teh, ya. Nah, coba ya. Nah, ini jejak Bani Israelnya. Jadi Bani Israel pertama Yusuf, kedua siapa nih? Pertama Yusuf, ya. Bani Israel kan ya. Terus zaman Musa. Nah, nanti ada Daud dan Sulaiman. Nah, lihat. Rekam jejak Daud Sulaiman adalah Bani Israel. Kita lihat, ya. Mana tuh gambar teh? Tanu iya nya, kita teruskan. Nah, lihat. Oh, ini udah. Nah, nih. Apakah kamu tidak memperlihatkan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Nah, berarti ya peristiwa Nabi Musa sudah meninggal. Berarti kan ada kelanjutan sejarah ya. Berarti Quran tuh banyak sebenarnya membahas tentang Bani Israel. Mantap sayang ini ngobrol orang teh diskusi ayeuna teh lamun teu nyambungkeun nya supaya kabayang Bani Israel teh kumaha nya. Nih, tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa geus maot berarti nya. Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi. Nah, di sini tidak ditulis nabinya namanya siapa, ya. Mereka maka angkatlah untuk kami seorang raja. Nah, di sini ini peristiwa sejarah bahwa Israel belum pernah jadi kerajaan, ya. Israel belum pernah jadi negara, belum pernah jadi kerajaan. Terus ngikut ke negara yang lain, ikut ke negara Mesir. Ketika zaman Yusuf kan ikutnya ke negara Mesirnya. Ketika zaman Nabi Musa, pemimpinnya kan Fir'aun, bukan orang Israel. Nah, tapi belum pernah Bani Israel itu menjadi negara memimpin gitu, belum pernah. Nah, di sini mulai di zaman Nabi ini ya, di zaman Nabi ini nih, seorang nabi berkata, "Angkatlah kami seorang raja supaya kami berperang." Jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tuh lihat. Ini hebat Allah tuhnya supaya kita penasaran, siapa ini nabi yang dimaksud? Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Nah, ini kasusnya Bani Israel tebenernya, tebener di Bani Israel nambung perang. Ya. Nah, nanti dibahas lah ini siapa yang dimaksudnya. Nah, ini rekam jejak raja Bani Israel pertama. Ini raja Israel pertama nih. Ya. Dari nabi tersebut sehingga diangkat Allah itu memberikan raja. Nah, ini raja pertama teh. Apakah tidak memperhatikan pemuka Israel sudah Nabi Musa? Oh, ini udahnya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut. Nah, ini raja pertama Bani Israel nih. Tolut itu adalah raja pertama Bani Israelnya menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak. Nah, ini masalah juga nih, Bani Israel mah gitu ngaco. Ari geus dibere rajanya, memperkarakeun kan tah. Padahal kami lebih berhak mengendalikan. Jadi maranena hayang ngatur, aing geus dibere raja ieu nya. Nah, siapakah Talut? Nah, ini Talut nanti nyambungnya dengan ini. Nah, ini Talut teh ini nih. Nih, gambar nanya. Nanti Talut akhirnya menghancurkan kerajaan Jalut ya. Talut menghancurkan kerajaan Jalut atau Goliat ya. Jalut itu Goliat ya. Dibunuh oleh siapa ya Goliat? Dibunuh oleh Daud kan, oleh Nabi Daud. Nah, ya kurang lebih gini lah. Sok baca David and Goliat. Nah, nanti ini yang membunuh si ini teh raksasa itu Daud ya. Daud teh anak buahnya Jalut. Ya. Bukan yang membunuhnya bukan Jalut, bukan Raja Jalut, tapi tentaranya yaitu Daud, Nabi Daud nya. Nah, kurang lebih gini peristiwa Bani Israel teh. Tuh dulu nya. Di dia kejadian teh kan dia kan Mesir, daerah Mesir. Nah, peristiwa nanya tuh ketika diangkat Saul teh Talut ya. Oke, itu. Iya aya dina surat naon yo.
Tidak boleh minum di Al-Baqarah aya ieu nya. Meminum air aya kisah itu teh. Nah, nanti bisa dibaca lah nya. Oke, nah ini adalah sudah mulai ke Nabi Daud nya. Nah, jadi peristiwanya sudah dari Musa, Harun, nah akhirnya ke Daud kan tuh. Tapi diawali dengan Raja Jalut dulu ya. Daud hanya mengalahkan Goliat ya atau Tolut Jalut sok pabelit nya. Nah, ayeuna balik deui kana gambar nu tadi. Mana coba? Ini mah rekam. Jadi diskusi kita kali ini mah tentang rekam jejak Bani Israel dulu lah ya. Nah, ini rekam jejak Bani Israel yang keduanya Abraham punya anak Ishak, Ismail, Yakub kan. Nah, ini yang 12 tadi. Nah, ini nanti posisinya setelah punya kerajaan, punya tempatnya. Kurang lebih masih di Kanaannya. Nah, itu dulu lah mungkin apa namanya? Diskusinya ya. Bahan dari diskusi sok silakan apa namanya mau diperdalam. Jadi mohon maaf Febri biar kebayang nanti surat Yusuf selanjutnya karena latar belakangnya itu adalah Bani Israelnya akan tersambung lagi dengan Nabi Musa, akan tersambung lagi dengan Nabi siapa? Daud. Daud punya ayah, punya anak Sulaiman kan, Nabi Sulaiman. Nanti Sulaiman berketurunan, akhirnya muncul siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan ayahnya Yahya ya. Yahya sepupuan dengan Nabi Isa kan. Jadi ini tuh sangat berhubungan keluarga Bani Israel. Ya, itu sajalah mungkin apa namanya diskusi apa prolog tentang terkait Bani Israel yang mau disampaikan di pertemuan kali ini. Sok silakan mau diperdalam atau gimana? Mangga nyangakeun Kiki atau Febri, mangga sok. Ya, baik. Mungkin alhamdulillah untuk rangkaian acara hari ini udah selesai. Mungkin kesimpulan dari eh, yang barusan Bapak sampaikan, menurut saya itu adalah, jadi sebelum kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf, alangkah baiknya kalau misalkan kita itu baca dulu atau mengkaji dulu tentang nabi-nabi sebelum Nabi Yusuf, apalagi mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub yang merupakan yang punya kaitan langsung gitu sama eh, Nabi Yusufnya. Terus selain itu juga kita harus memperdalam lagi buat cari tahu tentang cerita-cerita Nabi lainnya dari Al-Quran. Kayak gitu. Mungkin sebelum ditutup, kita bisa dokumentasi dulu untuk semua partisipan. Silahkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Nggak ada ini dulu pertanyaan jawab gitu Ki. Bisi ayan bertanya. Ah, boleh deh. Boleh kalau Sok. misalkan ada yang mau Bisi mau bertanya. memperdalam gitu. Ya, Tapi ada yang mau bertanya. ini ya Ki, ini mah masukan bukan ceritanya. Kalau cerita mah banyak bohongnya Ki. Iya, Bukan cerita Yusuf ya, tapi ya, kisahnya Kinya. ya Pak. Nah, kalau kisah mah beda dengan cerita, dengan dongeng, beda. Beda ya. Diksi kata kisah dengan diksi kata cerita itu beda. Kalau cerita itu dongeng, legenda, Malin Kundang itu legenda. Sangkuriangnya dengan Tangkuban Perahu itu legenda, bohong itu mah sebenarnya mah. Tidak terjadi kejadian itu teh. Gatot Kaca, wayang, bohong itunya. Tapi kalau Yusuf, Ibrahim itu kisah Ki. Nya. Nah, kisah mah faktanya ada Ki. Dulu teh pernah kejadian maksudnya teh. Gitu Ki. Jadi rada bedanya Ki nya cerita dengan apa kisahnya Ki ya. Pak, berarti kisah Sok. Nabi Yusuf. Mangga Oke. sok dalam dulu kalau nggak ada langsung foto nggak apa-apa. Saya akan menambahkan atau gimana yang Nah, nggak ada kayaknya mah Ki, meureun masih malu-malu atau gimana. Foto aja lah nggak apa-apa sok. Nggak tahu ngantuk menurutnya. Sok mangga lah. kayak gitu untuk partisipan boleh konten dulu sebetulnya saya mulai dari slide pertama dulu. Terus slide kedua.
slide ketiga. Oke. Mungkin udah segitu dulu untuk pembahasan di minggu ini. Mungkin nanti di minggu selanjutnya akan ada pembahasan yang lain lagi yang jelas pasti lebih menarik lagi. Untuk semua partisipan, terima kasih sebelumnya untuk sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti Builders mengaji di bulan Ramadan ini. Buat semuanya, semangat puasanya. Semoga bisa sampai akhir. Untuk semuanya mungkin cukup sekian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, lip ya. Baik, Pak.